Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini ya kita masih berada di bab 7, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, tapi kali ini kita akan mengenal tentang sudut. Oke, kegiatan 7.3 ya, yaitu mengenal sudut. Yang A, menemukan konsep sudut. Nah, beberapa aktivitas atau suatu objek yang membentuk sudut. Berarti di sini ada gambar beberapa aktivitas ya atau objek yang sebenarnya dia menggambarkan sebuah sudut. Ya seperti ini, orang lagi memanah ya kan, dia membentuk sebuah sudut. Terus, nah kalau kita lagi push up ya, ini juga akan membentuk sebuah sudut. Nah ini yang hobi memancing ya, berarti kita juga masih membuat sebuah sudut ya. Nah ini laptop jika kita tegakkan itu akan membuat sebuah sudut ya. Nah di sini kursi, terus ada lagi biliar ya, dimana ketika kita menembak bola ya, kita pantulkan sehingga pantulannya itu akan secara tidak langsung akan membuat sudut. Secara matematis ya, hubungan sinar garis dan titik sudut ya kan, itu bisa diilustrasikan sebagai berikut. Sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis. Nah, jadi ilustrasinya ya kan, di sini dari garis A dan garis B ya kan, bertemu di P. Jadi ini melalui dua sinar garis ya kan, ini garisnya. Nah sehingga dia akan membentuk sudut ABB ya kan. Nah dilambangkan dengan ini lambang sudut ya, sudut ABB. Nah, suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di suatu titik ya, berarti tepat di suatu titik ya, ini titik P, sehingga titik potong tersebut dengan titik sudut. Nama suatu sudut dapat berubah simbol alfa, beta, dan lain-lain, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Nah, biasanya ya, suatu sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat ya, ini lambang derajatnya angka 0 yang di atas, dan radian atau RAD. Nah, sudut APB biasa juga disebut sudut P. Nah, berarti kalau ada sudut APB berarti biasa disebut dengan sudut P, atau kita lihat pusatnya ya, atau pertemuannya. Nah, dan besar sudut B dilambangkan dengan M kecil sudut P. Nah, keterangan besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi besar sudut terbesar ya, satu putaran itu 360 derajat. Berarti dia akan membentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya yang B, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Contoh, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2.00. Jadi di sini ada gambar jam ya. Nah, jadi besar sudutnya ini berapa? Nah, penyelesaian. Dengan memperhatikan gambar, kita dapat melihat bahwa pada pukul 2.00 jarum jam menunjukkan ke arah bilangan 2 dan jarum menit menunjukkan ke arah bilangan 12, sehingga akan membentuk sebuah sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh ya kan. Jadi membentuk satu putaran ya
terbentuk 1/6 putaran penuh. Nah, sehingga 1/6 dikali 360, ya kan? Nah, 1/6 dikali 360 sama dengan 60 derajat. Nah, jadi sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 22.00 adalah 60 derajat. Ya, kalau seumpamanya, maksudnya 1/6, ya kan? 1, 2, ya kan? Ini 1, 2, ini 2, 1, 2, ini 3, 1, 2, ini 4, 1, 2, ini 5, 1, 2, ini 6, ya kan? 2, 2, 2, 2, 2, terus menjadi 1/6, atau kita bagi 6, ya. Oke, selanjutnya mari kita cermati pengukuran sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada waktu-waktu yang lain. Nah, kalian juga bisa mencoba ya, bisa mencoba dengan contohnya pukul 8 atau pukul 10, pukul 5 itu berapa. Oke. Perputaran selama 12 jam, ya, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya pergeseran tiap 1 jam adalah 12/360 derajat atau 30 derajat. Berarti dari jam 1 ke jam 2 ini 30 derajat. Dari jam 2 ke jam 3 ini juga 30 derajat, ya. Kalau pas semuanya, jarum panjangnya kedua, ya kan, jarum pendeknya ketiga, ini 30 derajat. Nah, sehingga akan membentuk 12, ya, per 360, karena satu putaran ini 360 derajat. Oke, selanjutnya kita ke contoh lagi. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 6.00. Nah, tadi pukul 2, sekarang pukul 6. Nah, kalau pukul 6 udah ketahuan nih, ya kan? Ini dia terbagi menjadi 2. Ya. Oke. Kalian dapat dengan mudah menentukan besar sudut yang ditujukan saat pukul 6.00. Jarum pendek menghasilkan ukuran sudut, ya kan, yaitu 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan. Jadi 6 dikali, karena 1 tadi 1 jam ini 30, jadi 6 dikali 30. Nah, kalau dia ada di sini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya udah 8 kali 30. Oke. Sedangkan jarum panjang membentuk sudut, ya kan? Nah, 0 dikali 30 sama dengan 0, ya kan? Jadi sudut yang terbentuk adalah 180 derajat ditambah 0, yaitu 180 derajat. Oke, selanjutnya contohnya, ya. Nah, di sini tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 03.25. Nah, ini ya, ada jam 3:25, ya. Oke, penyelesaian dengan aturan jarum jam dan jarum menit kita dapat menentukan besar sudut yang terbentuk saat pukul 3.25. Perhatikan jarum jam yang berwarna merah muda. Oke, kita perhatikan dulu yang berwarna merah muda, berarti jarum jamnya, ya, bukan menitnya. Jarum jam menunjukkan 3, ya kan, 3 jam lebih 25 menit. Dapat ditulis 325/60 dikali jam, karena tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat. Oke, ya. Maka, ya kan,
maka 3 ya, 25 per 60 dikali 30 karena dikali dengan jam, yaitu sudut 1 jamnya itu 30 derajat. Oke, berarti 3 dikali 30 ditambah 25 per 30 dikali 30. Oke, berarti 90 ya. 3 dikali 30 ini 90 ditambah 12,5 derajat ya, ini dikali ini ya, sehingga menjadi 102,5 derajat. Ini ditambahkan. Oke, jarum menit warna biru. Nah, ini yang merah. Sekarang yang biru menunjukkan bilangan 5 ya kan, sehingga besar sudut adalah 5 dikali 30 sama dengan 150. Oke, berarti 150 dikurang 102,5 sama dengan 47,5 derajat. Nah, di jarum ininya ya kan, ini 150, dari sini 150 ya kan. Jarum pendeknya ini yaitu 102 ya kan, 102. Ya, tinggal dikurangi sehingga mendapat 47,5 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada saat pukul 3.25 adalah 47,5 derajat. Nah, sekarang yang C, penanaman sudut. Nah, secara matematis ya, penanaman sudut diperlukan untuk mempermudah ya, penanaman sudut untuk kajian selanjutnya. Oke, jadi pemahaman ini untuk mempermudah materi-materi berikutnya. Dari gambar di samping ya kan, BA dan BC disebut kaki sudut. Titik B adalah titik sudut. Oke, nah ini gambarnya ya. BA ya, BA dan BC disebut kaki sudut. Ya, ini jika tadi yang awal itu adalah sinar ya, kalau di sini disebut dengan kaki sudut. Secara umum ada 2 penanaman sudut, yaitu titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut B. Nah, titik B ini ya adalah disebut dengan titik sudut B. Penulisannya selalu menggunakan huruf kapital. Sudut yang terbentuk pada gambar di samping dapat juga disimbolkan dengan sudut. Nah, ini simbol sudut ya. Sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Jadi dari ABC, CBA atau sudut B juga itu boleh. Pada setiap sudut yang terbentuk harus kita tahu berapa besar derajat sudutnya. Secara manual kita dapat menggunakan alat ukur sudut yaitu busur. Nah, jadi kita bisa mengukur sudut itu dengan alat yaitu busur. Alat ini dapat membantu kita mengukur suatu sudut yang sudah terbentuk dan membentuk besar sudut yang akan digambar. Jadi untuk mempermudah kita semuanya suruh menggambar sudut 30 ya, tinggal tempel aja alatnya itu. Oke, alatnya, nah alatnya seperti ini ya. Jika kita suruh menggambar sudut 60, berarti nah, dari sini sudut 60 ya. Nah, kita tinggal garis ini sudut, udah sudut 60. Nah, ini untuk keterangannya, ini garis vertikalnya ya kan. Terus ini garis horizontal dan ini untuk pusat busur. Alat ini dapat membantu kita mengukur suatu sudut yang sudah terbentuk dan membentuk besar sudut yang akan digambar. Nah, seumpama kita akan menggambar sudut 120 ya kan. Nah, ini 120 nih. Di sini jadi kita tinggal tarik garis ya kan ke sini, titik sini dan ke sini. Nah, ini hasilnya akan membentuk sudut 120. Oke, lanjut.
Cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, ini. Nah, sebenarnya ada gambar laptop, ya kan? Pada gambar laptop, terlebih dahulu kalian tambahkan garis bantu untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh layar dan papan keyboard laptop. Jadi, nah kita ibaratkan ini garisnya, ya kan? Kita taruh tuh alatnya, ini akan membentuk sudutnya. Oke. Nah, kalau ini kita taruh sini akan menjadi sudut 90 derajat. Sedangkan pada gambar penggaris busur kita tinggal menghitung besar sudut yang dibentuk, yaitu sebesar 90 derajat. Ya, gampang ya kalau ada alat ini. Kalau 50, nah tinggal tarik ke sini, itu udah 50 derajat. 30, 20, ya kan? Nah, perlu kita kenalkan bahwa terdapat ukuran sudut standar yang perlu kita ketahui, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada ukuran sudut atau gambar sudut standar. Nah, jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Ukuran sudutnya yaitu 90 derajat. Ya. Jadi kalau ada sudut 90 itu sama juga dengan sudut siku-siku. Nah, yang kedua, sudut lancip. Ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti, nah di sini gambarnya. Nah, sudut lancip itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Terus, yang nomor 3 yaitu sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, di sini berarti lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Nah, yang keempat yaitu sudut lurus. Ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Ya kan, berarti ya sudut lurus. Ya. Ini 180 derajat. Oke. Bapak kira ya, sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.